Recording on. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman di kelas komunikasi data. Ini adalah pertemuan ketiga dengan topik transmisi data. Lalu apa itu transmisi data katanya? Transmisi data adalah proses pengangkutan informasi dari suatu titik ke titik lain di dalam suatu jaringan. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan. Lalu transmisi data juga dapat dibagi menjadi dua macam. Ada transmisi data sinyal secara digital dan ada yang secara analog. Untuk transmisi data sinyal secara analog adalah suatu upaya untuk mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog atau data digital. Lalu untuk jarak yang jauh dipakai amplifier yang akan menambah kekuatan sinyal sehingga menghasilkan distorsi yang terbatas. Sedangkan contoh sinyal analog adalah sinyal telepon, sinyal televisi, dan sinyal radio. Sinyal digital memiliki nilai diskrit, contohnya teks dan integer. Audio merupakan contoh dari sinyal analog. Suatu suara manusia ditransmisikan dengan frekuensi 100 Hz sampai 7 kHz. Dan suara manusia ini memiliki tingkat densitas suara sekitar 25 desibel. Lalu untuk karakteristiknya, sinyal analog ditransmisikan tanpa memperhatikan isinya. Data dapat berupa analog ataupun digital. Lalu terdapat redaman yang berbanding lurus dengan jarak, menggunakan amplifier untuk memperkuat sinyal, noise, draw juga ikut dikuatkan. Dan sinyal digital adalah transmisinya berupa sinyal yang bersifat pulsa. Jadi terputus-putus dan terjadi perubahan tiba-tiba di antara bagian-bagiannya. Sinyal ini merupakan serangkaian pulsa tegangan yang ditransmisikan melalui media kawat. Sistem komputer bekerja dengan sinyal ini. Contoh dari sinyal digital atau contoh yang paling umum dari sinyal digital adalah seperti teks dan karakter string. Informasi yang disajikan dalam bentuk teks lebih nyaman untuk dimengerti oleh manusia. Oleh karena itu, data binari yang ditransmisikan melalui sinyal digital akan diproses untuk ditampilkan dalam bentuk teks. Lalu untuk karakteristiknya, sinyal digital ini memperhatikan dari isi data, integritas akan terancam dengan adanya noise, draw atau redaman dan lainnya. Lalu menggunakan pengulang atau repeater. Dan repeater ini bisa menerima sinyal, mengekstrak pola bit tersebut, dan kemudian bisa ditransmisikan kembali. Dengan demikian, redaman dapat dibatasi, namun noise atau draw tidak dikuatkan. Lalu keuntungan transmisi digital. Jadi keuntungannya diantaranya untuk LSPI ataupun VLSI. Nah, LSI adalah suatu proses perancangan yang lebih dari 1000 gerbang pada sebuah chip tunggal dan digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 3000 sampai 100.000 lebih komponen elektronik. Sedangkan yang tadi kita bahas ada VLSI atau Very Large Scale Integrations adalah suatu proses perancangan yang lebih dari ratusan ribu gerbang pada sebuah chip tunggal yang digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 100.000 sampai 1 juta komponen elektronik. Sedangkan ada istilah satu lagi yaitu ULSI atau Ultra Large Scale Integrations. ULSI ini adalah sangat besar dan lebih besar dari atau sama dengan 100.000
komponen elektronik. Teknologi sirkuit terpadu menggunakan antara 100.000 sampai dengan 1 juta transistor sirkuit terpadu atau setara 10.000 menjadi 100.000 dari gerbang komponen elektronik. Lalu selanjutnya ada data integrity. Jaraknya lebih panjang melalui saluran kualitas yang rendah. Lalu ada juga capacity utilization, yaitu ekonomis untuk link dengan bandwidth yang tinggi. Selanjutnya ada multiplexing untuk derajat yang tinggi, lebih mudah pada teknologi digital. Lalu ada security dan privacy, yaitu berupa data encryptions. Dan integration, yaitu perlakuan sama untuk data analog maupun data digital. Ini perbandingan transmisi analog dan digital. Jadi analog itu jika dilihat itu rentan terhadap noise, sedangkan digital itu tahan terhadap noise. Nah, sedangkan di analog signal yang diterima diproses dengan diulang dan diamplifikasi, sedangkan di digital prosesnya diregenerasi dan dilakukan bagi signal yang diterima. Untuk nomor 3 selanjutnya mudah terjadinya crosstalk, sedangkan di digital itu bebas terjadi crosstalk atau saling bersinggungan satu sama lain. Sedangkan untuk yang selanjutnya bentuknya sinyal bersifat kontinu, sedangkan digital itu bersifat diskrit. Selanjutnya kualitas signal diukur dalam satuan signal to noise ratio, sedangkan untuk di digital itu kualitas signalnya diukur dalam bit error per rate. Nah, ini gangguan-gangguan dalam sebuah transmisi. Lalu sinyal yang dapat diterima dapat berbeda dari sinyal yang dikirim. Pada sistem transmisi analog bisa terjadi degradasi atau penurunan kualitas sinyal. Pada sistem transmisi digital terjadi kesalahan bit atau bit error. Hal-hal tersebut disebabkan oleh redaman atau distorsi redaman, distorsi delay, dan draw atau noise. Lalu ini ada redaman atau attenuations, di mana kekuatan sinyal menurun sejalan dengan jarak. Hal tersebut tergantung juga dengan media transmisi yang digunakan. Kekuatan sinyal yang diterima diantaranya harus mencukupi untuk dideteksi, harus cukup tinggi dari draw untuk dapat diterima tanpa kesalahan. Dan redaman ini atau attenuations adalah berfungsi untuk meningkatkan dari frekuensinya. Ada lagi untuk distorsi delay. Jadi terjadi hanya di media transmisi yang terbimbing atau guided media, misalnya kabel tembaga. Kecepatan propagasinya bervariasi dengan frekuensi. Selanjutnya itu draw atau noise yang terjadi pada sinyal merupakan sinyal tambahan yang tidak diinginkan yang disisipkan antara perangkat pengirim dan penerima. Jenis-jenis draw diantaranya ada thermal, dikarenakan pancaran panas dari elektron terdistribusi dengan uniform, lalu sering disebut dengan white noise. Adapun untuk selanjutnya ada intermodulasi, yaitu sinyal yang merupakan penjumlahan dan perbedaan dengan frekuensi yang orisinil merupakan sharing medium. Lalu bisa bicara silang atau crosstalk, di mana sinyal dari suatu jalur telekomunikasi terdengar oleh orang lain. Lalu ada impuls, yaitu lonjakan tajam atau pulsa yang tidak biasanya. Contohnya interferensi elektromagnetik dari luar. Durasinya cenderung lebih pendek dan amplitudenya cenderung tinggi. Lalu selanjutnya kita bahas tentang kapasitas dari kanal atau channel capacity. Ada data rate di mana itu dalam satuan bits per second dan kecepatan di mana data dapat dikomunikasikan. Untuk bandwidth itu dimasukkan ke dalam satuan cycle per second atau hertz dan terbatas berdasarkan kemampuan transmitter dan media. Nah, ini adalah gambar untuk model sederhana sistem komunikasi.
Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama dan kedua, yaitu di mana ada source system dan destination system. Dan ini adalah media transmission system sebagai media aware-nya. Ada source system, jadi source menentukan data untuk dikirim. Transmitter mengubah data menjadi sinyal yang dapat dikirim. Transmission system mengirim data, destination system atau receiver mengubah sinyal yang diterima menjadi data. Destination pengguna data yang diterima. Model sederhana sistem komunikasi. Contoh komunikasi data menggunakan jaringan telepon. Nah, sumber atau source itu berupa workstation menghasilkan data berupa teks. Dalam contoh ini ada data digital. Lalu pengirim atau transmitter atau berupa modem mengubah data digital ke bentuk sinyal analog. Karena akan dikirim melalui jaringan telepon analog. Ini masih di area modem. Lalu sistem transmisi merupakan jaringan telepon publik atau biasa dikenal dengan PSTN, Public Switch Telephone Network, dan penerima atau receiver. Nah, itu yang tadi modem, dan tujuan dan destinasi yaitu server mengambil data digital dalam bentuk teks. Dalam dunia nyata, keseharian kita, model komunikasi point-to-point jarang diimplementasikan walaupun itu tetap ada. Jumlah titik yang perlu berkomunikasi semakin banyak, jumlah sambungan point-to-point juga akan bertambah lebih banyak dan tidak praktis. Jarak yang jauh memerlukan sistem transmisi sendiri dan tidak praktis bila dibangun sendiri. Solusinya tentunya jaringan telekomunikasi akan memberikan efek terhadap itu dan agar point to point itu dapat balance satu sama lain. Terus istilah-istilah dalam komunikasi. Yang pertama ada transmitter, di mana convert data into transmitter signal. Terus ada receiver, ada transceiver, ada medium atau media, direct link, point to point, multi point, simplex, half duplex, dan full duplex. Pengantar ke frekuensi. Jadi frekuensi terkait dengan kekerapan atau jumlah perulangan di dalam sinyal, di mana itu berdasarkan time domain. Contohnya seperti berdasarkan waktu yang akan didiskusikan lebih lanjut di forum. Dalam wilayah waktu, suatu kejadian ataupun kegiatan kondisi yang diamati dalam ukuran waktu bersifat satu, kontinu, perubahan terjadi secara halus, sangat rapat, smooth sepanjang waktu pengamatan, lalu ada diskrit, perubahan terjadi secara seketika dari kondisi tetap tertentu ke kondisi tetap yang lain, lalu periodik, pola berulang sepanjang waktu, dan non-periodik, pola tidak berulang sepanjang waktu. Ada non-periodik dan periodik, di mana bentuk yang periodik itu berupa frekuensi. Frekuensi adalah jumlah siklus dalam satuan waktu, lalu satuan frekuensinya itu dalam cycle per second, atau Hertz itu berdasarkan dari referensi Gustav Hertz. Data. Data adalah entitas yang melambangkan suatu pengertian gitu. Dan data analog nilai kontinu di dalam beberapa interval. Contohnya seperti suara, video, lalu ada data digital nilainya diskrit, contohnya teks, bilangan bulat dan lainnya. Sinyal adalah suatu cara untuk menjalarkan atau mempropagasikan data. Analog adalah variabel yang kontinu, medium yang bervariasi, contohnya pada kabel tembaga, serat optik, dan udara, sedangkan digital menggunakan dua nilai arus listrik searah DC. Data dan sinyal, umumnya menggunakan sinyal digital untuk data digital dan sinyal analog untuk data analog. Sinyal analog untuk membawa data digital atau modem, dan sinyal digital untuk membawa data analog, contohnya compact disc audio. Ini adalah contoh dari frekuensi dan panjang gelombangnya, di mana ini dalam kondisi peak amplitude, yaitu kuat sinyal maksimum diukur dalam volts, dan ini ada frekuensinya
Kecepatan perubahan kuat sinyal diukur dalam hertz atau cycle per second. Lalu ada panjang gelombang, jaraknya satu buah siklus dan diukur dalam meter, dan faktor kecepatan sinyal. Dan sinyal telekomunikasi merupakan kecepatan sinyal, kecepatan cahaya di udara bebas dilambangkan dengan C. Lalu frekuensi domain. Sinyal umumnya terdiri dari banyak frekuensi. Dengan analisa Fourier, sembarang sinyal dapat diuraikan menjadi gelombang berbentuk sinus atau sine wave dengan frekuensi yang berbeda-beda. Dapat digambarkan dalam fungsi wilayah frekuensi, cara lain memandang atau menggambarkan dari sebuah sinyal. Nah, ini sama slide-nya. Lalu kita next ke spektrum dan bandwidth. Spektrum adalah rentang frekuensi yang diduduki oleh sinyal. Sedangkan absolute bandwidth atau lebar pita absolut itu lebar pita dari sebuah spektrum. Bagaimana dengan efektif bandwidth? Nah, itu adalah lebar pita yang efektif, biasa juga disebut bandwidth, dan di mana pita sempit yang narrowband dari frekuensi tersebut dengan energi yang utamanya. Lalu ada kecepatan data atau data rate. Sistem transmisi memiliki lebar pita frekuensi yang terbatas. Hal ini membatasi kecepatan data yang disalurkan. Ini adalah sinyal analog untuk membawa data analog dan digital. Contohnya pada analog data dikirimkan melalui sound wave atau sinus sinyal, dan ini sampai dengan diterima terhadap receiver. Lalu ini digital wave itu berdasarkan binary voltage pulse, itu dikirimkan dalam bit. Lalu ada ini modem sebagai media, dan kemudian dikirim menuju ke si penerima tersebut. Dan dimodulated pada berdasarkan pengiriman secara berfrekuensi. Lalu sinyal digital untuk membawa data analog dan digital selanjutnya, ini ada codec, sedangkan di digital menggunakan digital transceiver. Oke, untuk pembahasan kali ini kita lihat juga untuk materi satunya, itu pembahasan langsung to the point. Di karakteristik ini ada guide, media transmitter, ada jenis-jenis kabel yang disampaikan. Teman-teman bisa baca, dipelajari, nanti akan di-share di folder materi. Oke, kembali ke sini. Lihat. Saya akan ganti share screen sharingnya menjadi di PDF. Sudah masuk. Nah, ini adalah versi untuk komunikasi data, part transmisi data. Ini berdasarkan terminologinya, pemancar, penerima, lalu media, ada guided dan unguided, di mana medianya itu bisa twisted pair atau fiber optik, lalu unguidednya itu medium, seperti udara, air, dan vakum. Direct link, tidak ada perantara, lalu ada point-to-point. Direct link hanya ada dua peralatan yang menghubungkan, dan multi-point lebih dari dua alat yang menghubungkan. Lalu ini sudah kita bahas juga, simplex, halfdex, dan duplex. Yang kurang lebih ini one way kalau simplex, kalau half duplex satu arah, first one way, then the others. Lalu untuk full duplex bisa bersamaan bolak-balik dalam waktu yang sama. Transmisi data ini tadi sempat dibahas bahwa proses pengiriman, penularan, penyebaran data dari pengirim atau transmitter ke penerima receiver. Itu ini ada time domain concept, ada analog signal,
Ada digital signal, periodic signal, dan aperiodic signal. Lalu selanjutnya ini perbedaan dari analog dan digital. Ada sinyal periodik dan non-periodik, spektrum dan bandwidth. Lalu ini DC komponen dari current component. Data rate dan bandwidth sistem transmisi manapun yang punya band frekuensi yang terbatas, dan ini batas ini adalah bahwa data rate dapat dibawa dan pembawanya disebut dengan carrier. Transmisi sinyal analog dan digital ada data, signal transmissions. Lalu analog itu nilai-nilainya berlanjut dalam beberapa interval, sedangkan digital terpisah karena lebih mirip konsepnya seperti bit pulse. Ini attenuations ataupun draw sinyal digital voltage dalam bentuk voltage, dan ini voltage receivingnya pada akhirnya. Komponen-komponen suara tadi sempat dibahas, frekuensi bunyi dengan volume yang bermacam-macam diubah menjadi frekuensi dengan tegangan yang bermacam-macam juga. Untuk kanal suara kurang lebih 300 sampai 3400 Hz variasinya. Lalu konversi sinyal suara ke analog ini dari sini akan ditransmitikan menjadi analog menggunakan media tertentu. Lalu untuk binary digital data, ini dari terminal komputer, ada 2 komputer DC, 2 komponen DC, bandwidth tergantung pada data rate-nya. Lalu ini konversi PC ke dalam sinyal digital, jadi setiap yang kita input ini akan dikonversikan menjadi bit per second. Data dan sinyal biasanya menggunakan sinyal digital untuk data digital dan sinyal analog untuk data analog. Ini tadi sudah dibahas, slide-nya sama, slide-nya juga sama. Transmisi analog menggunakan amplifier untuk sinyal bus, oke, untuk memperkuat noise kalau di analog. Lalu jika digital itu attenuation-nya overcome, noise-nya tidak diperbesar, di mana itu bisa menjadi sebagai bagian retransmit. Keuntungan transmisi digital tadi dibahas, ini ada digital teknologi, low cost, LSI, dan VLSI, di mana ini berhubungan dengan jenis komponen elektronik yang terhubung dengannya, ada data integrity, capacity utilizations, security, privacy dengan enkripsi dan integration. Pelemahan transmisi sinyal yang diterima berbeda dengan yang dipancarkan, ada analog, digital bit error, dan disebabkannya diantaranya karena attenuations atau distorsi, delay distorsi, dan noise. Lalu ada attenuations, itu adalah kekuatan sinyal mulai jatuh dengan jarak, bergantung pada medianya. Kekuatan yang diterima sinyal diantaranya harus cukup untuk dideteksi, harus lebih tinggi daripada noise untuk diterima tanpa adanya error. Ataupun selanjutnya di mana attenuations adalah suatu peningkatan fungsi dari frekuensi. Ini ada delay distorsi hanya dalam media yang dipandu atau guided media, macam-macam frekuensi propagasi dengan frekuensi. Lalu noise, sinyal tambahan tanpa masukan, tadi sudah dibahas, contohnya di thermal atau panas, berkaitan dengan panas dari elektron, istilahnya disebut white noise. Ada intermodulation, isyarat menjadi penjumlahan dan perbedaan dari frekuensi asli yang berbagi suatu medium. Lalu ada crosstalk, di mana sinyal dari satu garis diambil alih oleh yang lain. Ada impulse, itu pulsa yang tidak beraturan atau spike, external electromagnetic interference, short duration, high amplitude. Dan ini ada channel capacity, itu direpresentasikan dalam bentuk data rate, bit per second, tingkat di mana data dapat dikomunikasikan, ada bandwidth, suatu putaran per second dari hertz-nya dalam satuan hertz yang dibatasi oleh medium dan pemancar. Oke, itu untuk materi, dokumen materi satu lagi, yang terakhir.
Oke, dari pembahasan ini cukup untuk hari ini, nanti untuk selanjutnya kita diskusinya akan di sesi forum. Recording akan saya off. Sekian, terima kasih teman-teman. Selamat pagi.